Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tipografi yang merupakan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 dari mata diklat desain grafis percetakan. Dalam video yang lain, kita pernah membahas tentang pengertian tipografi. Namun pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya apabila kita coba mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan tipografi. Tipografi itu merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan tertentu sehingga pembaca akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, itulah pengertian dari tipografi. Nah, untuk mendapatkan sebuah kenyamanan tentunya ada beberapa prinsip dalam tipografi yang harus benar-benar kita pahami. Yang pertama yaitu adalah legibility. Kemudian yang kedua itu adalah readability, dan yang ketiga adalah visibility, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah clarity. Nah, apa sih yang dimaksud dengan legibility, readability, visibility, dan clarity? Mari kita bahas satu persatu. Kita awali dari yang pertama, yaitu legibility. Legibility berkaitan dengan kualitas huruf di mana nantinya akan membuat huruf tersebut dapat terbaca. Coba teman-teman perhatikan tulisan yang ada di samping kanan layar teman-teman. Nah, di situ terdapat dua tulisan. Tulisan yang berwarna kuning dengan background yang berwarna biru. Nah, kalau dari sisi warna ini sudah sangat jelas sekali karena kuning apabila dipadukan dengan warna biru itu akan menghasilkan warna yang kontras. Jadi akan sangat mudah untuk terbaca. Namun coba perhatikan dalam pemilihan hurufnya. Kita mulai dari yang atas. Nah, apabila sepintas saya yakin sebagian besar dari teman-teman akan membacanya tulisan tersebut dengan Adam. Sedangkan untuk yang bawah itu pasti semuanya akan membacanya ayam. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk penulisan yang atas dengan yang bawah itu menggunakan jenis huruf yang berbeda. Nah, untuk yang atas memang terlihat lebih indah dibandingkan dengan yang bawah. Namun dalam hal kemudahan terbacanya, untuk tulisan yang atas itu akan sedikit mengalami kesulitan. Nah, sebenarnya tulisan yang di atas dengan yang di bawah itu sama. Namun untuk huruf Y-nya yang atas itu tertulis sedemikian rupa sehingga seakan-akan itu adalah huruf D. Namun dalam kenyataannya itu adalah huruf Y. Nah, jadi di sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan dalam membuat tipografi itu yang harus kita perhatikan adalah kemudahan terbacanya. Jadi tidak harus mutlak kelihatan lebih indah, namun tidak terbaca itu nanti juga akan kurang maksimal. Jadi di sini sekali lagi dalam pemilihan jenis huruf dalam pembuatan tipografi itu harus benar-benar diperhatikan. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu readability. Readability merupakan penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, sehingga
jelas terlihat. Nah, kita coba perhatikan ada dua kalimat di sebelah kanan, yaitu tulisan lilin. Nah, lilin ini berwarna biru muda dipadukan dengan warna merah. Ini pun juga akan menghasilkan warna yang kontras, dan semuanya menggunakan jenis huruf yang sama. Namun apabila kita perhatikan tulisan yang bagian atas itu semuanya sepakat pasti membacanya lilin. Nah, kita coba lanjutkan ke bagian yang bawah, di mana tulisannya itu memiliki jarak yang sangat berdekatan. Karena jarak yang sangat berdekatan ini akan menimbulkan persepsi lain, di mana tulisan lilin itu apabila kita baca secara sepintas itu tidak akan terbaca lilin, namun akan menimbulkan sebuah perspektif baru yang terbaca, yang tadinya lilin itu akan terbaca uun. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwa jarak antar huruf itu juga sangat berpengaruh dalam pembuatan tipografi. Tipografi yang bagus, yang memiliki readability yang bagus, itu tentunya memiliki jarak yang proporsional antara huruf satu dengan huruf yang lain. Bila terlalu dekat jaraknya, kasusnya akan seperti tulisan yang bawah, sehingga tulisan lilin itu akan terbaca atau menimbulkan persepsi bahwa itu tulisan uun. Padahal apabila kita cermati lebih detail lagi, ternyata itu tulisan lilin. Nah, bagaimana jadinya kalau seandainya jarak antar huruf itu saling berjauhan? Nah, ini pun juga akan menimbulkan perspektif yang berbeda juga. Karena jarak yang terlalu jauh itu akan menimbulkan kesan bahwa huruf tersebut itu berdiri sendiri-sendiri, tidak dalam satu kesatuan. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa jarak antar huruf yang proporsional itu harus benar-benar diperhatikan. Baik, kita lanjutkan ke prinsip yang ketiga, yaitu adalah visibility. Visibility merupakan kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat, suatu karya yang dapat terbaca pada jarak tertentu. Kalau yang tadi readability itu adalah jarak antar huruf. Nah, sekarang kalau visibility itu adalah jarak antara pembaca dengan tempat huruf tersebut berada. Coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini kita membuat sebuah tulisan jelas ya, namun huruf yang digunakan di atas dengan huruf yang digunakan di bawah itu memiliki warna yang berbeda. Keperhatikan, untuk penulisan jelas yang bagian atas itu memiliki warna yang solid, yaitu warna hitam. Nah, sedangkan untuk yang bawah itu tidak memiliki warna, artinya transparan. Untuk tulisan yang bawah itu hanya menggunakan garis tepi atau outline saja. Mungkin kalau dalam jarak yang dekat kita akan mudah untuk membacanya. Jika kita melihat tulisan tersebut dari jarak yang akan jauh, tentunya ini akan memiliki perbedaan, di mana tulisan jelas yang atas yang memiliki warna solid itu akan mudah terbaca bila dibandingkan dengan tulisan jelas yang transparan dan hanya menggunakan outline saja. Jadi dalam hal ini visibility atau kemudahan terbaca pada jarak tertentu itu juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah clarity. Clarity itu merupakan kemampuan huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh pengamat yang dituju. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan kalimat horor. Horor yang atas itu menggunakan huruf yang sederhana, sedangkan horor yang bawah itu menggunakan huruf yang memiliki sedikit perbedaan. Sekarang coba kita bandingkan. Apabila teman-teman membaca tulisan horor yang atas yang berwarna putih, itu tentunya tidak akan menimbulkan perasaan apapun. Ya, perasaan yang timbul mungkin datar-datar saja. Kemudian bandingkan dengan tulisan horor yang bawah, di mana situ berwarna gradasi hitam
dan merah dan juga jenis hurufnya yang seperti itu, ini tentunya akan menimbulkan perasaan yang takut. Nah, dalam hal ini clarity atau kemampuan huruf yang digunakan untuk membuat sebuah tulisan itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini itu perasaan yang dimainkan oleh penulis agar pembaca itu mendapatkan kesan-kesan tertentu. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang tipografi. Bila ada hal-hal yang kurang dipahami dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menggunakan video ini ada manfaatnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.